warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Bunda berdoa semoga semua anak-anak dan ayah bunda di rumah dalam keadaan sehat ya. Amin. Berjumpa kembali dengan Bunda Esti pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Namun sebelumnya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Before we start our lessons today, let's pray basmalah first. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang teks laporan hasil observasi, yaitu mengenai jenis-jenis teks laporan hasil observasi. Are you ready? Don't forget to prepare your book and your pen. Anak-anak pasti masih ingat ya, bahwa sebelum kita membuat suatu teks laporan hasil observasi, kita harus melakukan apa? Good, kita harus melakukan pengamatan atau observasi terlebih dahulu. Nah, jenis-jenis pengamatan atau observasi sendiri ada 3, yaitu observasi partisipatif, sistematis, dan eksperimental. Kira-kira apa ya perbedaannya? Yang pertama, observasi partisipatif, yaitu penulis atau kita terjun langsung dalam melakukan pengamatan pada suatu objek atau suatu situasi. Jadi kita bersinggungan langsung dengan objek yang akan kita tulis di teks observasi. Pengamatan yang kedua yaitu secara sistematis atau observasi sistematis, yaitu kita melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum kita melakukan suatu observasi. Nah, perencanaannya ini untuk menentukan kira-kira indikator apa saja atau faktor apa saja yang akan kita teliti. Jadi semuanya sudah runtut, sudah jelas. Pengamatan yang ketiga yaitu observasi eksperimental atau kita melakukan suatu percobaan. Jadi kita mempersiapkan terlebih dahulu semua alat-alat dan bahan yang dibutuhkan sebelum kita melakukan suatu pengamatan. Jelas ya, ada 3 jenis pengamatan atau observasi, yaitu observasi partisipatif, sistematis, dan eksperimental. Selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis teks laporan hasil observasi. Anak-anak ada yang tahu ada berapa jenisnya? Ya, jenis-jenis laporan hasil observasi ada 2, yaitu berdasarkan objek yang diamati dan berdasarkan tujuan pembuatan. Kita akan membahasnya satu persatu. Berdasarkan objek yang diamati ada 3, yaitu yang pertama, pengamatan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik dari suatu masyarakat. Jadi di sini objek yang diamati berupa aktivitas manusia atau aktivitas masyarakat di sehari-hari. Yang kedua yaitu kondisi lingkungan dan ekosistem. Nah, di sini yang kita amati atau yang kita lakukan pengamatan yaitu adalah lingkungan sekitar kita atau lingkungan alam beserta ekosistemnya. Yang ketiga yaitu kondisi yang sedang terjadi pada saat itu. Jadi kita belajar apa nih isu yang sedang berkembang dalam lingkungan masyarakat. Seperti itu. Nah, jenis teks laporan hasil observasi yang kedua yaitu berdasarkan tujuan pembuatannya. Berdasarkan tujuan pembuatannya, teks laporan hasil observasi dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf eksposisi, paragraf identifikasi, dan yang ketiga paragraf klasifikasi. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang menjelaskan suatu informasi secara singkat, bersifat ilmiah dan non-fiksi. Biasanya dilengkapi dengan grafik ataupun gambar. Jadi, paragraf ini berisi tentang data atau informasi yang akurat dan dapat dibuktikan secara ilmiah. Ciri-ciri dari paragraf eksposisi sendiri yaitu yang pertama,
dijelaskan secara singkat dan padat. Yang kedua, yaitu menggunakan bahasa yang baku dan lugas. Sesuai ya dengan kaidah pembahasaan dari teks observasi. Yang ketiga, bersifat objektif dan tidak memihak. Jadi, gaya bahasa yang digunakan pada teks eksposisi ini berupa gaya bahasa ajakan, tetapi penulis tidak bisa memaksakan untuk pembaca dapat mengikuti apa yang penulis tuliskan. Seperti itu. Paragraf eksposisi penjelasannya disertai dengan data yang akurat, seperti yang Bunda jelaskan tadi. Jadi pada paragraf ini biasanya disertai dengan grafik ataupun gambar penjelas yang menunjukkan bahwa data yang dibahas pada teks observasi ini merupakan data yang akurat. Seperti itu. Jenis teks laporan hasil observasi yang kedua yaitu berupa paragraf identifikasi. Paragraf identifikasi menjelaskan suatu persoalan atau suatu informasi secara detail yang mencakup karakteristik, kemudian ciri khusus, sifat khusus, dan sampai ke pengelompokan. Untuk lebih jelasnya, anak-anak dapat menyimak contoh yang Bunda sajikan ini ya. Jenis teks laporan hasil observasi yang ketiga yaitu berupa paragraf klasifikasi. Paragraf klasifikasi, topik utamanya dikembangkan berdasarkan pengelompokan berdasarkan ciri atau sifat tertentu. Ciri dari paragraf klasifikasi yaitu yang pertama, terdapat kata dibagi menjadi, digolongkan, terdiri atas, dan lain sebagainya yang menunjukkan suatu penggolongan dari topik utama. Ciri yang kedua yaitu bersifat informatif. Jadi isinya berupa kalimat-kalimat fakta. Ingat ya, teks laporan hasil observasi bersumber dari fakta atau data yang kita temui di lapangan. Itu tadi ya, jenis teks laporan hasil observasi berdasarkan tujuan pembuatannya. Ada 3, yaitu paragraf eksposisi, paragraf identifikasi, dan paragraf klasifikasi. Nah, hasil dari teks laporan hasil observasi tadi dapat dituliskan dengan 2 cara, yaitu secara formal dan secara informal. Kira-kira apa perbedaannya? Good. Teks laporan hasil observasi yang dituliskan secara formal berarti dia penyusunannya menggunakan kaidah yang sudah ditentukan, seperti ada covernya, daftar isi, halaman, dan lain sebagainya. Sedangkan teks laporan hasil informasi yang non-formal dituliskan lebih simpel, jadi tidak perlu menggunakan ketentuan seperti pada teks yang formal. Itu ya anak-anak Bunda. Jadi teks laporan hasil observasi dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu berdasarkan objek yang diamati dan berdasarkan tujuan pembuatan. Nah, itu tadi penjelasan dari Bunda. Anak-anak pasti sudah paham ya? Jika anak-anak masih ada yang ingin ditanyakan, anak-anak bisa bertanya pada via chatroom yang ada di e-learning, atau anak-anak bisa langsung menghubungi Bunda Esti. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tantangan yang sudah Bunda cantumkan di e-learning ya. Marilah kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Before we close our lessons today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.